pagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu hari ini. Mari kita bersama-sama mempelajari dan masuk ke materi pembelajaran kita. Hari ini kita bersama-sama mempelajari mata pelajaran PKN dan juga IPS. Nah, hari ini kita mempelajari tema 4 pada subtema 1 di pembelajaran 3 dan 4. Marilah kita bersama-sama masuk ke materi pembelajaran IPS. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya setiap manusia akan berinteraksi, baik interaksi antar individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Sebagai contoh pertama, interaksi antar individu yaitu interaksi seorang ibu dengan anaknya. Contoh lain, seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Seorang anak menolong temannya yang terjatuh. Berikutnya, interaksi individu dengan kelompok. Seperti guru berbicara di depan murid-muridnya. Orang berpidato di depan halayak pada suatu acara. Ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi. Seorang ustadz yang berceramah dalam pengajian. Berikutnya contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Yang dapat kita lihat ditunjukkan pada gambar yaitu 2 tim sepak bola. Contoh lainnya, pertandingan basket antar sekolah. Suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Kemudian permainan gobak sodor. Dari beberapa interaksi tadi, ada yang mengarah ke persatuan dan juga ada yang mengarah ke perpecahan. Mengarah ke persatuan, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Sedangkan interaksi yang mengarah ke perpecahan, saling mengejek teman, berkelahi dengan teman, dan hanya berteman dengan teman yang kaya saja. Dari interaksi tadi, masyarakat harus melakukan upaya dalam meningkatkan pembangunan dan mendukung pembangunan sosial budaya. Di antaranya harus mengadakan kegiatan kerja bakti, mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit, mengadakan musyawarah ketika terjadi suatu masalah, dan mengadakan pementasan kesenian daerah. Itu salah satu upaya yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya di daerahnya. Dengan adanya interaksi sosial di dalam masyarakat, warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian pernah melihat dan ikut melakukan kerja bakti di daerah tempat tinggalmu? Pasti anak-anak ibu pernah. Menyenangkan bukan? Ikut melakukan kerja bakti merupakan pengalaman yang sangat berkesan bagi kita. Dengan lingkungan yang sehat, warga pun hidup sehat. Semua harus mengikuti kerja bakti karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga harus berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Mari kita pelajari bersama-sama. Pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu sendiri yaitu hak, sesuatu yang mutlak
menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya tanpa perintah dari orang lain. Mengikuti kegiatan gotong royong merupakan kewajiban yang harus kita ikuti dan kita laksanakan. Setelah kita melakukan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab, maka kita akan memperoleh hak kita. Ibu cukupkan materi pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, salam sehat.